Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar yang mengikuti rekaman pada pagi hari ini? Kiranya Allah memberkati kita. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena walaupun dalam masa PKP ataupun total lockdown ini, kita masih ada kesempatan yang sangat indah untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, seperti mana yang sudah kita tentukan pada bulan Juni ini, yaitu di mana kita telah menetapkan tema firman Tuhan yang kita akan pelajari adalah hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita satu subtema daripada tema besar, yaitu bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik, mari kita membaca dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-40. Tapi saya tidak akan membacakannya pada pagi hari ini. Saya hanya mengambil 2 ayat daripada Kisah Rasul pasal yang ke-16 ini, yaitu dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Saya akan bahas seperti ini dan Anda boleh mengikuti pembacaan di dalam terjemahan apapun juga. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan daripada kitab Kisah Rasul ayat pasal 16 ayat yang ke-19 ini, kita dapat melihat bahwa di sini adalah merupakan pelayanan Paulus, dan dia menghadapi satu tantangan yang hebat, bukan daripada pemerintah tetapi daripada orang-orang yang ada di situ pada waktu itu. Baik, sebelum kita meneruskan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama, dan saya akan aminkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk masa yang sangat indah buat kami pada pagi hari ini, di mana kami dapat belajar akan firman-Mu yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Allah sendiri yang punya hikmat yang luar biasa, yang akan memberikan pengertian demi pengertian kepada kami pada saat kami belajar akan firman-Mu. Kami berdoa pada Tuhan di mana saja kami berada, baik kami di rumah, baik kami dalam kereta ataupun di mana saja, kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama pada pagi hari ini dapat memberikan kami pengertian bagaimana kami seharusnya membangunkan hubungan yang konsisten dengan Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Sekiranya saudara, Anda dan saya mempunyai kepercayaan dan juga mengenal Tuhan melalui hubungan pribadi dengannya, itu adalah merupakan suatu manfaat ataupun suatu keuntungan ataupun yang sangat berguna kepada kehidupan kita. Tuhan dengan bebasnya telah menawarkan persahabatan kepada semua orang, tetapi banyak orang yang juga ataupun banyak orang yang telah menolak tawaran persahabatan daripada Tuhan itu. Bahwa mereka beranggapan bahwa tawaran yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan sesuatu yang bermaksud agama. Itu dalam tanda kutip agama. Namun Tuhan berinisiatif untuk membina hubungan dengan manusia. Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes ayat pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Suatu ayat yang begitu populer bagi kita, yaitu di situ dikatakan karena
Tuhan sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang mempercayainya tidak boleh binasa tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Nah, inilah merupakan inisiatif Tuhan sendiri untuk membina hubungan dengan manusia ciptaannya. Nah, dengan kata lain, sudah cukup membuktikan kepada kita, di dalam ayat ini sudah cukup membuktikan kepada kita bahwa Tuhan ataupun Tuhan itu wujud untuk saudara dan saya dan setiap orang yang ada dalam dunia ini. Dan Allah siap untuk memberkati seluruh dunia ini dengan kasih Allah sendiri. Lalu pertanyaan yang kita perlu tanya adalah, bagaimana seharusnya kita membina hubungan yang konsisten dengan Tuhan? Pada pagi hari ini saya ingin memberikan kepada kita tentang 5 perkara. Dan sebenarnya kalau kita menyelidiki seluruh daripada Alkitab, ada begitu banyak cara bagaimana kita membina ataupun ialah membina hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sekurang-kurangnya ada 5 daripadanya, daripada yang banyak itu. Dan suka tidak suka, hal yang pertama ini juga terpaksa ataupun harus juga saya nyatakan, yaitu bahwa hal yang pertama-tama untuk kita membina hubungan yang konsisten dengan Tuhan adalah dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan ataupun Alkitab sebagai buku ataupun sebagai surat pribadi daripada Tuhan, yang berasal daripada Tuhan, untuk kita mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Nah, untuk kita mengenal Tuhan, kita mesti terlebih dahulu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Dan membaca seluruh Alkitab. Dan juga kita mulai dengan sebagai saran saya adalah kita memulai membaca di dalam kitab Kejadian kalau kita suka. Tetapi juga saya menyarankan kepada kita untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab itu lebih bagus kita pilih ataupun kita mulai membaca di dalam Injil Yohanes itu. Karena dalam kitab Injil Yohanes, di sini kita akan memperoleh ataupun memahami kepahaman tentang Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Dan di dalam Injil Yohanes juga dia membicarakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan memberikan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah hal yang pertama yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam kita membina hubungan yang konsisten dengan Tuhan adalah kita perlu membaca dan mempelajari firman Tuhan sebagai satu surat pribadi. Sebagai satu cara kita untuk lebih mengenal tentang Tuhan kita. Hal yang kedua yang saya ingin nyatakan kepada kita, ataupun yang kita ingin pelajari pada pagi hari ini, ialah kita perlu percaya. Bukan setakat percaya, tetapi kita perlu yakin akan Tuhan. Kita yakin akan kewujudan Tuhan. Kita yakin bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan kita perlu mengetahui bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Dan Tuhan juga menginginkan kepada kita supaya kita juga mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan Dia ingin menolong Anda, menolong kita, menolong saudara dan saya untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam roh kita.
Saudara kasih dalam Tuhan, dalam dunia ini ada begitu banyak perkara, ataupun ada begitu banyak tawaran yang ditawarkan kepada kita. Perkara-perkara yang dihidangkan kepada kita untuk membuatkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Ataupun yang membuatkan kita tidak merasa yakin bahwa adanya Tuhan. Dan itu sedikit sebanyak akan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka itu kita perlu bersandar kepada Tuhan sepenuh hati kita dan di dalam dan dengan Roh Kudus juga. Nah, itu hal yang kedua, yaitu kita perlu percaya, kita perlu yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang saya ingin bicarakan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa mengasihi Tuhan ataupun mencintai Tuhan dan meletakkan kehendak Tuhan di dalam senarai yang pertama-tama kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa kita perlu mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita daripada yang lainnya. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dan 38. Di dalam dua ayat ini mengatakan bahwa kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan semua pemikiranmu. Ini adalah perintah pertama dan besar. Ini berarti bahwa mengasihi Tuhan adalah dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan sendiri, dan juga perintah-perintah Tuhan itu tidak memberatkan ataupun tidaklah terlalu berat untuk kita patuhi dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6, di sini mencatatkan dengan cara ini kita tahu bahwa kita mengenal Dia. Jika kita mengetahui perintahnya, dengan itu kita tahu bahwa kita mengenalnya. Jika kita mematuhi perintahnya, Dia yang berkata, "Aku mengenal Dia," dan tidak mentaati perintahnya adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Tetapi siapa yang menepati firman-nya, kasih Tuhan benar-benar sempurna dalam dirinya. Dengan ini kita tahu bahwa kita berada di dalamnya, dan dia yang mengatakan bahwa dia berada di dalamnya juga mesti berjalan seperti Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga dan ke-6 ini, nah di sini mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita, kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kita perlu patuh, kita perlu taat dan setia untuk mengikuti segala perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita katakan saya mengasihi Tuhan, tapi pada masa yang sama kita tidak mematuhi perintah Tuhan, itu berarti kita hanya dikatakan sebagai seorang pendusta, dan sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu adalah dia patuh, dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sama seperti Kristus, di mana Kristus telah menunjukkan teladan yang luar biasa. Di mana dia patuh, dia taat kepada Tuhan, maka dia patuh kepada kehendak dan perintah Tuhan. Maka dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi kita patuh ataupun perlu patuh taat kepada perintah Tuhan.
Karena itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Dan itu adalah satu proses untuk kita untuk terus-menerus membina hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Seperti dalam kisah ataupun Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di mana Yesus yang mentaati perintah Tuhan dan mematuhinya sampai ataupun mematuhinya dalam kehidupannya. Jadi sekiranya kita mentaati perintah Tuhan, kamu akan tetap di dalam cintaku, kata Tuhan. Kalau kita patuh kepada perintah Tuhan, maka kita juga dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita patuh kepada perintah Tuhan, ikut perintah Tuhan, maka kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat yang saya ingin bicarakan kepada kita pada pagi hari ini ialah yang boleh dikatakan sebagai hukum yang kedua ataupun hal yang kedua yang sangat sama penting dengan hukum yang pertama tadi, yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Yaitu kita perlu menyayangi ataupun mengasihi jiran kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah engkau menuntut belas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan bahwa ini adalah perintah kedua yang terbesar. Selain daripada kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita ataupun segenap hati kita. Sama dengan perintah yang pertama tadi, yaitu kita mengasihi Tuhan itu. Karena ini adalah perintah yang kedua ataupun perintah yang besar. Dan dalam kedua perintah ini, daripada semua hukum ataupun hukum-hukum Nabi itu, semuanya tercakup di dalam kedua perintah itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi jiran kita, mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berarti dengan cara ini kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan orang lain adalah untuk mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita mengasihi, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi jiran kita. Mungkin jiran rumah kita ataupun juga barangkali kawan sebilik kita ataupun rekan sekejadian kita ataupun setiap orang yang ada di samping kita. Kita perlu mengasihinya dengan seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri, karena dengan cara itu kita dapat mengeratkan bukan saja dengan orang lain tetapi dengan Tuhan juga. Jadi ini hal yang keempat. Lalu hal yang kelima dan terakhir, saya rasa haraplah. Oke, hal yang kelima adalah kita perlu meminta pengampunan daripada segala dosa-dosa kita dan bertaubat. Sekiranya kita berdosa terhadap Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dan bertaubat. Kan dalam Alkitab berkata, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau menurut ayat dalam Roma 3:23 ini bermaksud bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, mungkin kita sudah meminta pengampunan atas dosa-dosa kita, tetapi tanpa sadar mungkin juga kita sudah jatuh dalam dosa.
Mungkin di dalam perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan penglihatan kita dan sebagainya. Dan itu membuat kita berdosa. Maka kalau kita sadar kita sudah berdosa, maka kita perlu mengakui dosa-dosa kita dan bertobat daripadanya. Karena pada saat kita meminta pengampunan atas dosa-dosa kita, maka Allah sedia untuk mengampuni dosa kita. Sesuai dengan janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 Yohanes 1:9 ini, di sini mengatakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, kalau kita mengakui, berarti Allah akan mengampuni. Allah itu setia dan adil untuk mengampuni dosa kita kalau kita mengakui dosa kita. Bahkan dikatakan lagi di dalam ayat ini bahwa jika kita dan Allah akan mengampuni dosa kita, dan bukan dosa yang kecil-kecil, tapi dia katakan bahwa Ia akan ataupun Tuhan akan mengampuni segala ataupun segala dosa yang kita lakukan. Jadi maksudnya bahwa yang dulu, yang sekarang, yang sebenarnya yang akan datang itu Allah sudah ampuni dosa kita. Tapi bukan berarti yang akan datang itu sudah diampuni bukan sebagai satu tekid untuk kita berbuat dosa, tetapi sebagai satu tapi itu adalah sebagai jaminan bagi kita bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita. Dan bukan saja mengampuni dosa kita, tapi juga Dia akan menyucikan kita daripada segala kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang keenam yang saya ingin bicarakan kepada kita pada pagi hari ini ialah beribadah kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Dan bagaimana kita menanggapi Allah di dalam ibadah kita? Saudara kasih dalam Tuhan, tujuan utama kita beribadah adalah untuk mempermuliakan Tuhan kita. Kita datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati agar kita dapat menyampaikan pemujaan kita. Wah, kalau pemujaan itu ada lain sedikit, ataupun sebagai satu pujian ataupun sebagai satu pengagungan kita kepada Tuhan, yaitu kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyampaikan puji-pujian. Kita datang ke hadirat Tuhan untuk menyampaikan pengagungan kita, menyampaikan penghormatan kita yang tertinggi kepada Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita beribadah, kita mengakui siapa diri kita. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita akan mengakui siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Dan hati dan jiwa kita itu akan terangkat di dalam pujian untuk menghormati serta mempermuliakan Allah kita. Karena semua itu layak untuk Tuhan terima daripada kita. Berarti pada saat kita beribadah, berarti kita akan mengakui akan keagungan Tuhan. Kita akan mengakui akan kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Bahwa Dialah yang termulia, yang tertinggi, yang teragung daripada segala sesuatu yang lainnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita dalam beribadah ini ada dua sebab kenapa kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama,
ialah bahwa Allah sendiri yang meminta kita untuk beribadah kepada Allah. Berarti ini merupakan satu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk beribadah kepada Allah sebagai satu kewajiban yang diberikan Tuhan kepada setiap orang ataupun kepada setiap yang menjadi ciptaan Allah sendiri. Jadi beribadah adalah kehendak Tuhan ataupun Tuhan sendiri yang meminta kita untuk melakukannya. Hal yang kedua ialah hakikatnya Tuhan memang patut menerima ibadah daripada kita. Karena penglihatan tentang surga yang dituliskan oleh Rasul Yohanes yang dinyatakan dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 11 dan 12 itu, saya akan baca dalam Wahyu 5, 11 dan 12 berkata, "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Maka dengan itu bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Jadi ada beberapa perkara yang sudah kita nyatakan tadi yang perlu kita beribadah ataupun dalam aspek kita untuk beribadah ataupun dalam masa kita beribadah. Sudah pasti kita memerlukan beberapa perkara, beberapa tools ataupun beberapa sebagai pendorong kita ataupun membuatkan kita ada hati untuk memuji Tuhan adalah sudah tentu dalam pujian dan doa. Dan juga kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu juga dikaitkan dengan alat-alat musik. Nah, jadi ketika kita beribadah, kita membawa seluruh diri kita kepada Tuhan. Kita membawa seluruh diri kita untuk menyembah Tuhan di dalam tindakan kita untuk berbakti. Ataupun beribadah kepada Tuhan dan juga berkomunikasi dengan Tuhan itu, kita akan membawa seluruh diri kita ataupun tindakan kita kepada Allah kita. Dengan kata lain, bahwa dalam kita menyembah Tuhan, kita akan membawa seluruh pribadi kita, yaitu menyembah Tuhan di dalam tindakan kita. Kita akan menyembah Tuhan di dalam perasaan kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan kemahuan kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan penglihatan kita dan sebagainya. Maka dengan kata lain bahwa seluruh kepribadian kita perlu ikut sertakan di dalam kita menyembah Tuhan kita. Kita perlu mengakui perkara yang lain, ataupun kita tidak perlu melakukan perkara-perkara yang lain pada saat kita menyembah kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, di mana kita diminta untuk menyembah Allah dengan seluruh jiwa kita, dengan seluruh tubuh kita, dengan seluruh panca indera yang ada pada kita. Berarti menyembah Tuhan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, di akhirnya adalah kita diciptakan sebegini ataupun sedemikian rupa sehingga semakin kita mengetahui siapa Tuhan kita, semakin banyak kita mengenal siapa Tuhan kita, semakin kita kenal dengan jelas siapa Tuhan kita, maka semakin jelaslah bagi kita tentang siapakah
diri kita yang sebenarnya. Semakin banyak kita mengetahui tentang Tuhan, maka semakin kuatlah kita, ataupun semakin kuatlah terikan kita ke dalam membina hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan, yang kepadanya ataupun kepada Tuhan yang kita beribadah. Jadi inilah yang untuk kita lebih mengenal lebih dalam tentang Tuhan, maka hal yang paling basic adalah kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu mempelajari firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Maka disitulah yang membuatkan kita semakin hari semakin mengenali Tuhan. Dan semakin kita kenal Tuhan, maka dari situlah membuatkan kita semakin bergairah untuk menyembah Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Sampai di sini saja firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita dan memberkati kita. Maka dengan itu marilah kita berdoa, mengucap syukur akan hal ini. Anda boleh berdoa di sana di tempat Anda masing-masing dan saya akan pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat belajar bagaimana cara kami untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah mengambil inisiatif, mengambil langkah awal untuk membina hubungan dengan kami. Dan kami sangat bersyukur karena kami adalah umat yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk membina hubungan dan bersama dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat memelihara hubungan ini dan juga kami berdoa supaya hubungan ini kami dapat bina dengan terus menerus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan dan juga kami akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat Tuhan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Dan selamat hari Bapa.